Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dari kelas Manajemen 23C. NPM saya 234111027. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah menyampaikan informasi mengenai kegiatan bisnis, seperti pengembangan produk, peluasan pasar, pengajuan unsur proyek baru, dan lain-lain, oleh pembicara kepada audiens yang hadir dalam satu forum bisnis. Presentasi bisnis yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi lembaga atau instansi yang melakukan presentasi. Oleh karena itu, dalam melakukan presentasi bisnis harus dilakukan persiapan secara matang, sehingga bisnis yang efektif dan efisien dapat tercapai. Tujuan presentasi bisnis. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Informasi atau pesan-pesan bisnis yang ingin disampaikan harus menarik, sederhana, dan mudah dipahami oleh audiens. Dalam menyampaikan informasi, hindari menggunakan bahasa yang sulit dipahami, seperti bentuk presentasi yang menonton dan membosankan. Yang kedua, menghibur audiens. Pembicara perlu menyiapkan humor yang mampu menghibur suasana sehingga audiens akan terhibur dan tidak mudah bosan. Dalam menyelipkan humor seseorang, pembicara harus mengetahui kapan humor dimasukkan ke dalam pembicaraan dan jangan sampai lepas kendali sehingga suasana menjadi dagelan atau lelucuan. 3. Menyentuh emosi. Dengan gaya bicara dengan intonasi suara yang menarik, seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens. Keempat, memotivasi audiens untuk bertindak. Pembicara perlu menyatakan secara tegas dan jelas informasi yang cukup dalam presentasi. Contoh pembicara menghimbau karyawan untuk mempertegas komitmen, meningkatkan disiplin kerja, dan meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas produk dan sejenisnya. Manfaat presentasi bisnis. Yang pertama, bahan paparan yang terstruktur. Dengan presentasi kegiatan komunikasi akan lebih efektif, dikarenakan bahan yang akan dipresentasikan sudah disusun dengan jenis yang dianggap akan dapat dengan mudah untuk dipahami oleh para komunikan. Yang kedua, media pembantu dalam pemaparan. Sebelumnya, pemaparan dianggap sebagai suatu hal yang membosankan, seperti presentasi lisan dengan menggunakan lisan, tidak menggunakan gerak tubuh, visualisasi, dan lain sebagainya. Namun, dengan adanya presentasi yang terstruktur, kegiatan pemaparan lebih menyenangkan. Hal tersebut dikarenakan terdapat komponen pelengkap presentasi seperti proyektor, mikrofon, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemahaman yang lebih. Dengan adanya bahan pendukung seperti gambar, video, dan audio dalam kegiatan presentasi, selain memberikan kesan yang lebih eksklusif, namun juga akan dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada para komunikan, penerima pesan. Hal tersebut dikarenakan komunikan penerima pesan tidak hanya dengan satu panca indera, namun juga yang akan dapat dengan mudah untuk memahami hal-hal yang dipaparkan. Contoh presentasi bisnis. Berikut adalah contoh poin-poin penting yang bisa dimasukkan dalam presentasi bisnis. Yang pertama, gagasan kreatif bisnis. Yang kedua, analisis pasar dan pemasaran. Yang ketiga, strategi pemasaran. Yang keempat, analisis produksi. Yang kelima, proses produksi. Yang keenam, rencana pengembangan usaha. Dan yang terakhir, ketujuh, analisis keuangan. Sekian penjelasan saya tentang presentasi bisnis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.